Om Swastiastu. Sedurung matur titiang medue visi lan misi, Bugroyang titiang jagi memperkenalkan diri. Titiang Ida Bagus Gede Mahatmananda Manuabe, saking Griya Simpangan Manuabe, Banjar Tengah, Blakio. Ajin titiang Ida Bagus Aksama Manuabe, Ida sampun almarhum. Ibun titiang I Gusti Agung Ayu Sudarti, panggilannya Gung Biang Serati atau Gung Biang Tukang Banten. Merujuk pada kebijakan pembangunan nasional Provinsi Bali, Kabupaten Badung, terlihat pola selaras, yaitu sama-sama mengandung esensi pemikiran Bapak Bangsa Indonesia, yaitu Bung Karno, yang tertuang dalam konsep Trisakti beliau dan nawacita Bapak Jokowi. Esensi pembangunan pedesaan jelas terlihat dalam nawacita, yaitu pemerintah hadir di tengah masyarakat dan komit membangun dari pinggiran dan pedesaan. Khusus Trisakti, maka ke depan kita harapkan: 1. Berdaulat di bidang politik atau pemerintah desa sebagai wujud otonomi daerah di mana APBDes fokus untuk kesejahteraan masyarakat. 2. Berdikari di bidang ekonomi dengan penguatan UMKM, pertanian, wisata pedesaan, dan potensi lainnya. 3. Berkepribadian di bidang budaya, termasuk olahraga. Inggih mangkin titiang jagi nguningayang, titiang medue visi lan misi. Titiang medue visi, perubahan menuju Blakio yang labde. Visi ini juga merujuk pada Trisakti Bapak Bangsa, yaitu berdaulat, berdikari, dan berbudaya, yang tiang singkat menjadi labde. Selain itu, labde juga berarti berhasil, sebagai wujud pengharapan terhadap program-program pembangunan yang ada. Mangkin titiang medue misi, sebagai bentuk operasional dari visi dijabarkan dalam bentuk program. 1. Penguatan sistem manajemen, pelayanan, dan aparatur pemerintah desa. Penguatan database dan klaster-klaster UMKM untuk memudahkan pembinaan, pendampingan, sampai dengan pemasaran. 3. Penguatan budaya dan olahraga melalui event atau turnamen dan pembinaan yang berkelanjutan ke arah profesionalisme. Astungkara titiang terpilih dados perbekal Blakio ring warsa niki, setidaknya dalam 6 tahun ke depan program pembangunan di desa Blakio difokuskan pada beberapa program prioritas. Inggih punika: 1. Membangun sebuah server di kantor desa yang menyimpan semua data penting milik desa yang bisa digunakan oleh banyak pihak sehingga jadi lebih efisien waktu dan tenaga. Pembangunan TPST, tempat pengolahan sampah terpadu, dengan beberapa inovasi terpilih seperti pupuk organik, ekoenzim, dan yang lainnya. Hal ini sangat strategis karena Blakio adalah show window dari ibu kota kecamatan, sehingga kebersihan menjadi variabel yang sangat penting, dan juga akan bekerja sama dengan kelompok pecinta lingkungan di dalam hal mengedukasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penggunaan zat kimia yang dimulai dari rumah tangga. 3. Kementerian UMKM, mengingat Blakio memiliki potensi yang besar dengan adanya pasar desa adat, klaster-klaster yang menonjol di antaranya berbagai kuliner, jajahitan, sarana upacara, seni ukir, dan sebagainya. Dengan database yang bagus dan klaster-klasternya akan memudahkan dalam hal pembinaan, pemberdayaan, atau bantuan, promosi dengan rutin mengadakan pameran, membangun jejaring pemasaran termasuk online yang nantinya ke arah kemandirian. Titiang pasang target dalam satu masa bakti 3 UMKM yang sudah mandiri di setiap Banjar atau 21 UMKM di Desa Blakio. 4. Desa wisata yang berbasis kerakyatan.
dengan menggali dan memadukan potensi alam, artefak budaya, seni, dan kreativitas masyarakat. Program ini harus dikelola dengan manajemen yang profesional atau lembaga yang profesional yang selama ini menjadi titik lemah kita di Blakio, yang akan membuka unit usaha baru di BUMDes yang bergerak di bidang pariwisata. 5. Sektor pertanian. Untuk penguatan ketahanan pangan keluarga dengan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, bantuan benih unggul dan sinergi dengan TPST inovatif yang menghasilkan pupuk organik dan ekoenzim adalah salah satu kiat yang dapat diwujudkan. Ini akan sangat bermanfaat dengan bisa menekan pengeluaran sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6. Untuk meringankan beban masyarakat, Titiang akan memberikan subsidi biaya upekara untuk setiap pura pemaksaan dan pura panti yang selama ini belum tersentuh. Sinergitas program. Keterbatasan alokasi anggaran dalam situasi COVID-19 harus disiasati dengan sinergitas program dengan kabupaten, provinsi, pusat, dan bahkan swasta. Sinergitas program ini tergantung pada kemampuan melobi atau pendekatan, terutama untuk mendukung program yang berkaitan dengan infrastruktur. Ini maksudnya supaya program-program apa yang sudah dianggarkan di APBD tidak lagi dianggarkan di APBDes, mangden enten tumpang tindih. Dan Titiang akan berupaya supaya APBDes selama mungkin berputar di wilayah Blakio. Kerjasama dengan desa adat. Desa adat memiliki eksistensi yang kuat semenjak lahirnya Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat. Dalam sistem pemerintahan di Bali, hubungan keduanya sering disebut dalam konteks hubungan Purusa Pradana. Untuk dimaklumi, fasilitas umum pemerintah khususnya Banjar sebenarnya ada milik desa adat yang selama ini dijadikan muara sosialisasi dan eksekusi program pembangunan oleh desa dinas. Artinya Titiang akan menjaga komunikasi baik dengan koordinasi dengan desa adat supaya tidak ada yang tercecer. Situasi COVID-19. Situasi pandemi COVID-19 harus disikapi serius dengan membangun kepercayaan diri, kemandirian, dan kreativitas atau inovasi supaya masyarakat bisa bertahan secara ekonomi. Sekaligus ini sebagai momentum mengedukasi masyarakat ke arah pola hidup efisien dan sederhana. Inggih, untuk bisa mewujudkan Titiang menduwe visi lan misi, pasti ke Titiang lunas dukungan suara sebanyak-banyaknya saking masyarakat Blakio sani dahat bangyan Titiang. Dengan cara rauh ke TPS ring pinanggal 7 Februari lan coblos nomor urut 1 Blakio Labde. Om Santi 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 Om.